Jadi nomor satu guys itu flight number. Flight number itu kayak nomor identitas pesawat kita. Jadi itu identik. Kalau aku bisa kasih tahu kalian, misalnya Qatar Airways itu biasanya QR. Kalau kita ambil Philippine Airlines itu biasanya PR. Terus ada nomornya 685. Kalau misalnya pesawat American Airlines itu AA. Jadi flight number itu penting banget. Flight number ada di boarding pass kita, ada di tiket kita, dan di situ kita bisa lihat pesawat kita di mana. Nah, habis itu kita cek destination. Jadi tujuan kita itu kemana. Nah, kalau kalian bisa lihat itu. Siang guys, hari ini kita ada di Bandar Udara Hamad International di Doha, Qatar. Di video ini aku mau kasih tahu kalian gimana kita harus membaca layar di bandar udara di luar negeri internasional. Jadi kalau kalian bisa lihat di depanku ada layar. Jadi aku mau kasih tahu kalian dari A sampai Z artinya apa, statusnya gimana, membacanya itu gimana, biar kalian bisa mandiri. Kita transit di luar negeri, atau kita naik pesawat di luar negeri, atau kita gimana di luar negeri. Untuk contoh ini, aku pakai contoh di Qatar Airport karena cukup jelas. Kalau kalian bisa lihat, tuh layarnya besar sekali. Jadi besar sekali, juga jelas sekali. Nomor satu guys itu flight number. Flight number itu kayak nomor identitas pesawat kita. Jadi itu identik. Kalau aku bisa kasih tahu kalian, misalnya Qatar Airways itu biasanya QR. Kalau kita ambil Philippine Airlines itu biasanya PR. Terus ada nomornya 685. Kalau misalnya pesawat American Airlines itu AA. Jadi flight number itu penting banget. Flight number ada di boarding pass kita, ada di tiket kita, dan di situ kita bisa lihat pesawat kita di mana. Nah, habis itu kita cek destination. Jadi tujuan kita itu kemana. Nah, kalau kalian bisa lihat itu ada banyak, ada Delhi, ada Bangkok, ada Dubai, ada Medina, Abu Dhabi. Jadi tujuan kita itu juga penting. Tapi setiap kali kita lihat flight number, karena di flight number itu identitas pesawat. Ya, jadi satu hari itu bisa berapa kali ke Abu Dhabi misalnya, atau berapa kali ke Jakarta. Pesawatnya beda-beda, walaupun itu sama Qatar Airways. Tapi satu hari bisa ada 2 kali ke Jakarta. Nah, habis itu guys, kita lihat waktu, time itu waktu, dan ini time departure. Jadi di sini kita bisa lihat jam berapa. Tuh, misalnya kita mau ke Beirut jam 20.10. Kalau misalnya kita mau ke Abu Dhabi, tuh 22.50 tuh. Jadi kita udah bahas flight number, kita udah bahas tujuan, destination, dan kita udah bahas departure time. Jadi itu jam kita. Habis itu kita lihat gate. Gate itu penting biar kita tahu kita harus arah kemana. Jadi misalnya tuh gate, kita lihat misalnya Kuwait C7. Jadi pesawat ke Kuwait naik Qatar Airways itu Q7. Tapi misalnya yang lain ya, kita di Delhi, India pakai Qatar C88. Jadi kita harus ke C88. Jadi setiap pesawat itu ada seberapa gate, karena gate itu kayak tempat parkirnya pesawat. Nah, di situ kita boarding, kita di situ naik pesawat. Penumpang juga turun, jadi turunnya lewat bawah. Dan kita naik di atas. Kalau status
itu juga penting sekali guys, status. Aku kasih tahu kalian statusnya ada apa aja. Nah, kalau kalian ini bisa lihat ada last call. Last call itu kayak panggilan terakhir. Jadi benar-benar last call. Kita harus buru-buru untuk ke sana. Kalau go to gate itu kita harus ke gate. Jadi belum boarding, pesawatnya lagi nunggu. Jadi penumpang semua ke sana di ruang boarding dan di situ kita nunggu sampai kita boarding. Kalau boarding itu tandanya boarding, sama kayak di Indonesia. Boarding kita udah mulai proses boarding. Jadi dari A sampai Z. Juga bisa guys delay. Jadi kalau misalnya delay, pesawatnya delay. Jadi misalnya kalau ada tanda delay, kita harus ke petugas, kita tanya informasi gimana, kapan, jam berapa pesawat kita berangkat, atau ada di layarnya. Tuh. Jadi biasanya gate shown 16:55. So kita nunggu sampai jam 16:55. Dari situ gate baru muncul. Kalau yang lainnya, tuh, next information. Jadi itu ada kayak ada informasi terbaru. Jadi kita nunggu sampai informasi baru muncul guys. Kalau boarding tuh, jadi ada tanda boarding. Jadi last call, delayed, boarding, go to gate, dan cancel. Tapi di sini nggak ada cancel. Bersyukur deh, kasihan orang. Jadi ada seberapa status yang normal dan kalian harus ingat yang gampang. Go to gate itu biasanya kita harus ke pintu, jadi kita maju ke ruang boarding. Habis itu statusnya ganti sama boarding, jadi kita udah mulai proses boarding. Dan kalau proses boardingnya udah mau selesai, biasanya itu last call, jadi orang yang belum ada di ruang boarding itu panggilan terakhir. Nah, habis itu kita juga ada satu lagi, tapi jangan sampai itu gate closed, jadi pintunya udah ditutup, pesawatnya udah mau terbang. Kalau contoh ini contoh di Hamad International Airport, jadi di Doha, Qatar. Tapi kalau informasi layar itu standar di seluruh dunia, juga di domestik. Jadi informasi ini bisa dipakai untuk bandara yang lain, seperti bandara di Bangkok, seperti di Abu Dhabi, di Amsterdam, Paris, New York, semua sama. Jadi mudah-mudahan informasi ini berguna guys. Dan kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah, nanti aku bantu jawab untuk kalian. Dan kalau kalian nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan kalian suka videonya, dan jangan lupa like dan subscribe. Stay tuned dan peace out.